Oke, kita mulai. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mami, ya. Dan ini adalah konten pertama saya. Konten hasil dari kegabutan saya selama 2 minggu. 2 minggu saya nggak bisa kerja dengan baik dan berakhir di sini. Iya, akhirnya berakhir di sini. Semoga dengan adanya konten ini otak saya bisa berpikir kembali dengan jernih. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh wanita yang sangat cantik. Ya, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Baru ada yang punya. Oke, hari ini saya bareng teman saya. Dia merupakan personil dari Jadi Adventure. Kamu melupakan status kita. Iya. Nanti kalau aku bilang kamu pacar aku, yang itu jadi nanti rapat lagi. Baru aja jadian terus putus lagi kan nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oke, hari ini saya bareng teman saya. Dia adalah personil Jadi Adventure. Lebih tepatnya personil Jadi Adventure yang berprestasi. Oke. Nggak cuma aku kok, yang lain juga. Mas Mami ini paling Enggak dong. Kenapa aku sebut sebagai personil Jadi yang berprestasi? Karena baru saja kemarin di pertengahan tahun 2023 dia dinobatkan sebagai juara 1 di Humas Warda Jawa Tengah. Ya, karena video ini gak ada efeknya nanti jadi ini saya tepuk tangan sendiri. nokat mau edit ya. Oke, jadi kita langsung aja kenalan dulu sama manusia satu ini. Namanya adalah Coba tempat. Nah, halo guys, nama nggak usah pakai logo ya. Iya. Nama biasanya itu panggilnya kalau teman-teman Ella, lengkapnya Lailatul Mahfirah. Dan terima kasih saya di sini sama rekan saya yang paling tercinta kok. Menemani dari awal di Jadi Adventure. Oh iya, saya Mami. merekomendasikan. Ya, salah satu yang merekomendasikan saya masuk di Jadi Adventure itu Kak Mame sebenarnya. Kita kenal dari tahun berapa ya? Kita kenal dari tahun berapa? 2000 berapa? Lama pokoknya. Jadi masih SMP. Ya, benar-benar. Masih imut-imut ya. Yes, ya, namanya Ella. Dan siapakah Ella? Nanti kita bahas juga ya, karena sebenarnya saya tuh kenal Ella udah dari lama, tapi juga nggak kenal-kenal banget. Jadi apakah Ella itu dulu pernah kecil atau enggak? Saya nggak tahu. Enggak ada yang lain langsung sebenarnya. Iya, pokoknya tahu tuh waktu itu pernah sekitar tahun 2016-17 ada anak kecil SMP ya, terus suka pramukaan ya, namanya Ella. Terusnya itu, terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian lu jadi ketua DKR dan sampai detik ini masih jadi ketua DKR. Jadi ini namanya ketua DKR Abadi ya. Oh, menemani juga ya? Iya lah, tahu lah. Benar-benar yang paling setia menemani. Always. Oke, jadi kita akan kenalan sama Ella. Oke, Ella. Namanya Lailatul Mahfirah. Ella. Lahirnya berarti malam. Lailatul. Coba ceritain lahirnya kapan, di mana, terus pas kecil kayak apa sebenarnya? Kalau cerita lahir pastinya ya nggak tahu ya. Orang lahir aku juga kecil kan. Cuman dari cerita-cerita yang didengar, tau nggak? Aku tuh lahir mandiri. Artinya? Artinya tuh mungkin dari lahir mandiri ya, sampai sekarang jadi mandiri ya. Lahirnya tuh mandiri. Jadi dulu tuh kalau kata mama itu pas puasa. Terus yang lain itu kan lagi pada sholat tarawih tuh. Terus mama tuh lahirin. Nah, terus ada kalau di sini manggilnya bibi ya. Bibi itu cuma dengarnya tuh kayak ada suara kucing kayak gitu. Kayak kucing melahirkan. Jadinya itu kayak suara anak kucing gitu. Oh gitu. Mama minta tolong kayak gitu kan. Ternyata udah lahir. Tanpa bantuan bidan, tanpa bantuan siapa-siapa. Dan nggak ada yang nemenin. Dan nggak ada yang nemenin. Itulah sekarang mungkin jadinya mandiri. Dari lahir juga udah mandiri gitu Mas Mami. Itu kalau jadi cerita ya, bener enggaknya ya. Ya tahu, aku juga pernah kecil Mas Mami. Lahirnya baru sendiri tanpa bantuan bidan dan nggak ada yang nemenin. Karena semuanya lagi pada sibuk ibadah tarawih. Iya, benar. Oke, itu masa kecil yang lumayan, nggak beda jauh sama. Oke, terus kayak beranjak bayi kayak gitu ceritanya
kecilnya Ella itu kayak gimana? Kecilnya Ella itu apakah menjadi gadis yang imut, lucu, gemesin, suka ngaji dan seterusnya, atau yang termasuknya gadis yang nakal? Kalau imut pasti ya. Maksudnya tuh imut tuh hitam mutlak ya. Dulu tuh hitam. Kalau kecil tuh sampai TK itu dibilang kayak sileran kalau bahasa orang Jawa. Sering sakit berarti? Sering banget sakit. Jadi tuh kayak ceritanya waktu aku baru belajar jalan, itu kakakku ngagetin. Jadinya itu aku kayak orang pega, itu apa ya? Yang nafasnya susah itu pega. Asma gitu. Nah terus ke bawah sampai pas TK. Itu benar-benar pas TK ingat banget sih, kayak batuk, pilek itu keseringan banget. Itu berarti gara-gara kakakmu? Ya gak gara-gara sih ya. Kayak kakak punya adik yang diisemin gitu kan. Cuman itu tuh sampai ke bawah sampai TK. Nah itu kecilnya. Berarti orang ciler gitu. Kalau ngomong kakak berarti punya kakak? Punya. Berapa? Harusnya 5 ya. Aku tuh 5 bersaudara harusnya. Cuman jadi 3. Masih 3. Ya, yang 2 tuh kembar. Yang 2 kembar. Yang 1 cuma 13 hari, yang 1 15 hari kalau dari cerita. Kembar cewek. Terus yang ketiga kakakku yang cowok. Yang keempat yang biasa tuh. Terus terakhir aku. Gitu. Berarti akhirnya sekarang menjadi 3 bersaudara. Dan Ella ini bontot anak terakhir. Anak paling sayang berarti? Enggak juga sih kalau sekarang. Mungkin kalau dulu ya. Sekarang kan punya ponakan tuh si Tuyul. Iya. Iya. Manusia yang selalu nangis kalau aku menjemput dia. Nah itu ya biasalah, anak terakhir sama cucu pertama, ya menang cucu pertama. Betul. Ya kalau dulu masih bisa disayang-sayang, sekarang ya nggak bisa. Ngeluncak ya. Salah. Oke, masa kecil yang lumayan. Terus setelah TK berarti lanjut di SD. SD di mana? SD-nya waktu itu SD Duaran sama ya. Nah, waktu SD itu dari yang awalnya cileran itu udah jadi kayak yang mungkin kalau dibilang hiperaktif ya. Nggak pernah berhenti gitu loh. Nah, tuh SD yang awalnya jadi TK kurus, terus sampai SD tuh kayak jadi berubah total. Gemuk, hitam, terus apa lagi ya? Pokoknya nakal. Nakal. Gitu. Jahil sih, bukannya nakal, tapi jahil, lebih ke jahil. Nah ini kira-kira apa yang mengubah kemudian di SD itu sangat bertransformasi, itu kira-kira apa sebabnya apa? Kenapa di SD kemudian jadi hiperaktif gitu? Apa karena ada teman-teman yang ngajakin supaya kamu akhirnya jadi hiperaktif, atau ada guru yang memberikan dampak yang membuat kamu sendiri? Enggak sih, sebenarnya kayak apa ya, kalau dibilang didikan di rumah tuh kan kayak keras, iya ya, ya enggak keras banget sih, cuman ya tegas gitu kan. Waktu kelas 1 SD itu aku pernah kayak, dulu kan ke SD ranking-rankingan tuh, rankingku tuh nggak nyampe, kayaknya 10 besar aja nggak nyampe, malah dibilang yang paling bawah. Pernah dapet kayak nilai matematika 0 gitu, pernah kelas 1 SD. Cuman waktu itu tuh kayak mama tuh bener-bener kayak ngajarin pokoknya harus bisa. Ngalir kelas 2 sampai kelas 6 gitu langganannya ya 1, 2, 3. Mungkin dari situ sih kayak ya pas ingat banget waktu itu tuh dulu kayak dapat nilai 0, bener-bener nilai 0, murni 0 loh. Sampai kalau dulu tuh di apa ya disebutnya, kalau nilai 0 tuh endok. Kayak gitu kan. Nah, itu bener-bener kayak malu ya, otomatis malu ya, masa dapat nilai 0 terus kayak yaudah menurut mama belajar, ngambil ngaji gitu kan. Terus ya ngalir aja, tiba-tiba dapat ranking 1 kan kayak kok bisa dari yang awalnya bener-bener terbelakang jadi yang paling pertama kan kayak wah luar biasa banget kan. Jadinya kayak itu sih yang bener-bener kayak oh ya harus semangat banget. Gitu. Berarti alasannya itu karena bisa jadi hiperaktif, karena ranking 1 jadi sombong. Nggak sombong juga sih, lebih ke kayak nggak nyangka gitu. Jadinya tuh kayak kecil tuh kayak ngambil
antar Terus jiwa. kayak kan punya geng ya dulu. Oh, ada geng. Ada 4 atau 5 orang lah pokoknya. Pokoknya kalau misalkan habis pulang sekolah main. Tapi main itu kadang bawa buku kan, terus ngerjain. Sampai kayak pernah kelas 5 itu waktu dulu tuh ada Bu Tanti. Bu Tanti itu guru kelas 5, dari kelas 4 sampai 6. Kan kalau dulu kan guru kelas ya, bukan guru mata pelajaran. Oh iya, tapi itu naik terus gitu, Bu Tanti. Oh Dari gitu. kelas 4, 5, 6 itu 3 tahun kan berturut-turut kan. Oh sama dengan Brian. Oh soalnya Pas kelas 6 itu, pas kelas 6 apa kelas 5 lah kalau nggak salah tuh sampai dibilang kalian itu ngegeng gitu kan. Saking kayak nilainya itu benar-benar kadang itu tipis. sama, dapat 100 semua gitu tuh kayak benar-benar kayak ngegeng ini anak gitu kan. Nah dari situ kan kayak benar-benar ambis banget, pokoknya harus gitu sih. Oh, oke. Tapi nakal nggak pas itu? Dibilang nakal nggak juga sih ya. Kalau ke temen kayaknya enggak, cuman kalau pribadi kan aku kan orangnya kepoan ya. Kan kalau misalnya apa gitu pengen itu dicoba ya. Aku pernah kayak waktu itu kayak belum bisa manjat pohon ya. Tek manjat kan, nggak bisa turun aku. Oke. Berarti nggak nakal, tapi hiperaktifnya bener ya. Terus ini gimana? Terusnya gimana? Teriak-teriak tolongin itu. Tapi di lingkungan rumah, Di samping rumahku kan ada pohon jambu. Nah itu tuh kayak kalau pertama kali berbuah waktu itu kan rantingnya banyak, yang kecil yang paling pendek, jadinya naik kan. Terus udah nyampe atas banget, loh ini gimana sih gitu kan. Nah nggak bisa, teriak-teriak. Kejadian lagi. Jadi ayam tetanggaku tuh dulu, wah pokoknya kalau lihat itu dikejar-kejar kan. Aku bingung mau larinya kemana. Naik pohon. Dan nggak bisa turun lagi. Nggak bisa turun. Parah sih. Oke. Itu masa kecil yang lumayan. Oke, ini apa? Apa tahu nih, kamu kan sampai detik ini kan orang yang bisa dikatakan itu aktif di pramuka. Nah itu kamu tuh sebenarnya aktif di pramuka itu dari SD atau dari SMP atau sebenarnya malah baru-baru kemarin ini? Ini yang aku pengen tahu nih. Ada cerita nggak? Tuh mulai kenal pramuka itu dari mana? Kapan ya? Kalau pramuka itu dari SD sih. Pertama kali itu di Pesta Siaga Lambungsari dulu. Itu ikut Pesta Siaga Lambungsari. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 itu kelas 4 atau kelas 6? Nah, ikut Pesta Siaga Lambungsari. Nah, terus naik kelas 5 LT Penembangan. Ya. Nah, habis dari LT Penembangan udah kan sampai lulus SD itu niatnya kayak SMP lah nggak usah ikut-ikut pramuka gitu. Menurutku kayak waktu itu kan aku ngincer banget SMP 1 Cilongok kan. Kan bener kan? Iya. Udah lah pengen berprestasi di yang lain aja gitu kan. Nah ternyata awal mula nih sebenarnya ikut pramuka SMP juga karena seseorang. Oh gitu. Ya akhirnya. Oke. Ya, cerita dulu. Nanti endingnya. Nah, jadi pertama kali tuh ketemu seseorang, itu kayak wah, ya awalnya kayak kagum sih. Oh gitu. Nggak tahu ya. Satu angkatan? Enggak, bukan tingkat. Aku kelas 7, dia kelas 9 ya? 9. Nah itu kayak wah banget nih orang kan kayak gitu kan. Kayak dilihatin terus manis banget. Aduh, kalau saya tahu orangnya masalahnya tidak. Oke. Ikut, terusan ya sampai sekarang. Awalnya berarti karena ada someone di situ. Saya dari pramuka dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah kan SMA kan juga nggak terlalu aktif-aktif banget ya. Kan di Pancur kan cuma ya sekedar ikut gitu. Terus waktu itu tuh ditawarin ikut DKR Cilongok kan. Oh iya. Awal-awal kalau nggak salah tuh 2018-an. Ya, 2018-an itu ikut DKR Cilongok terus keterusan sampai sekarang. Itu gantiin Nanang. Karena pas zamannya Nanang aku juga ikut. Tapi akhirnya aku
sekarang kesibukannya apa? Apakah sudah bekerja atau masih kuliah? Kuliah jurusannya apa dan sekarang kesibukannya apa ini? Tidur. Baca sih. Itu sih iya. Itu saya kemarin 2 minggu itu kayak gitu. Perjalanannya kayak gitu. Harusnya berangkat kerja tapi tidak. Saya nggak tahu kenapa teman-teman. Jadi aku pribadi ini kemarin mengalami sebuah masa di mana mau ngapa-ngapain itu malasnya luar biasa sampai seharusnya setiap hari itu berangkat kerja. Pada akhirnya itu saya berangkat kerjanya itu 1 hari berangkat kerja, 1 hari meliburkan diri ya alias Puasa Daud ya. Terus besoknya kerja lagi, besoknya nggak berangkat lagi itu karena ada kegalauan tersendiri dan kayaknya hari ini harus dikeluarkan ya, harus dikeluarkan, bukan berarti diceritakan, tapi harus dikeluarkan sehingga hari ini ya saya mau kalau di sini dikeluarkan, tapi kalau ini udah ya mungkin nanti akan diceritakan. Kalau ini hanya sekedar dihilangkan saja kegalauannya, makanya saya sengaja hari ini menculik mbak satu ini. Terus emang ini saya culik beneran dan saya mintai traktir karena itu jadi backgroundnya ya, sebenarnya kayak gitu. Nah kayak ini jadi kepanjangan, nggak kita skip lagi ke itu tadi kesibukannya Ella sekarang ngapain nih? Kalau sekarang ya gitu kan, kuliah kan 2020 masuk kuliah Purwokerto, jurusannya Prodi Teknologi Pangan. Sekarang semester 7 tinggal ya udah mulai proposal kan, penelitian. Ya moga-moga sih tahun depan ya lulus kan, biar cepat menikah. Biar cepat lulus. Okay. Terus kalau yang lain-lain ya tadi di awal juga disebutkan ya salah satu member JD ya. Asik, iya. Walaupun sekarang sedang agak tidak banyak pacaran. Tapi luar biasa banget loh, kayak benar-benar ikut JD. Ya jadi tahu lah. Jadi tahu apa? Manusia gila. Manusia gila. Tapi emang di JD emang manusianya rata-rata ya. Ya enggak. Maksudnya bikin suasananya tuh nggak kayak monoton, itu bisa lah kalau misalkan ngumpul-ngumpul itu ngilangin stres bisa. Oh, iya. Kayak contohnya kayak ngilangin stres gitu. Iya, semoga bisa ngilangin stres. Gabung JD, terus makan tidur, belajar. Paling kalau sekarang ya kan ada duta humas. Ya museum. Kalau kegiatan apa ya, kalau nggak ke tempatnya langsung ya online gitu. Langsung gitu sih. Nah. Kayak kemarin terakhir Jota-Joti Indonesia kan di Zoom. Oh, itu di Zoom. Itu di Zoom. Oke, ini kita akhirnya masuk ke duta humas yang tadi di awal. Ya, saya ulangi lagi, manusia satu ini adalah juara 1 duta humas Kuarda Jawa Tengah. Nah, ini apa sih sebenarnya duta humas itu, ngapain sih sebenarnya duta humas itu? Apakah kerjaannya itu bikin berita kah, atau cuma bikin konten kah, atau ngapain sebenarnya duta humas? Tugasnya ngapain? Sebenarnya kayak kalau aku pribadi ya yang rasain itu duta humas tuh kayak kompleks benar-benar. Nggak hanya cuma bisa kayak bikin berita, nggak hanya cuma kayak ngomong di kamera gitu, tapi benar-benar kalau aku sih kayak ngerasa semuanya harus bisa, sampai editing pun kayaknya harus bisa. Oh gitu, berarti semua yang berkaitan dengan sosial media itu benar-benar masuk di situ. Oh gitu. Nah itu benar-benar kayak awal-awal ikut ya, jujur ya, itu stresnya luar biasa. Karena nggak sampai kepikiran juga bisa kayak oh kamu aja yang ikut ya gitu. Awal-awal nggak kepikiran kayak gitu sama. Berarti awalnya gimana? Awalnya ditunjuk kah atau gimana? Kalau awal tuh kan dikabarin kan, suruh ke Kuarcap. Berarti dikabarin oleh Kuarcap? Enggak dikabarin oleh Kuarcap. Mas Arif, salah satu member JD juga. Kebetulan ketua Dewan Pelaksana. Oke, dikabarin sama ketua Dewan Pelaksana UNU, karena kamu di UNU, untuk ke Kuarcap. Ya. Nah cuma bilang ketemu Mbak Anggi gitu kan, mau wawancara apa nih? Nah pakai SPL. Pakai SPL di hari kalau nggak salah antara Senin Selasa lah. Kesana kayak orang mati listrik ya, yang lainnya pakai pakaian hari
seharian aku pakai SPL ya. Iya. Terus tertanya-tanya ternyata memang seleksi duta humas itu tahap interview. Nah, aku nggak tahu kalau misalkan di Kuarcap juga ada lomba duta humas Kuarcap. Oke. Nah, sebenarnya waktu itu kayak Berarti berjenjang ya? Berjenjang. Kalau sekarang berjenjang sih, nggak berjenjang juga sih, ya yang ngadain aja gitu kan. Kebetulan Banyumas kan ngadain kan, kehumasan juga. Nah itu kayak waktu di sana tuh kayak ya udah ikutin aja, paling nggak kepilih gitu kan. Berarti awalnya di tingkat WhatsApp pun udah nggak pede. Bukan di tingkat WhatsApp, aku nggak tahu ada itu loh. Oh gitu, oh berarti ini seleksi yang langsung perwakilan WhatsApp untuk keluarga. Nah itu kayak ya udahlah, paling enggak ya gitu kan. Udah bukan ke sini sih, cuma ya kayak dari yang datang ke situ aja udah kelihatan nih temanku tuh ada Leda namanya, paling Leda yang kepilih gitu kan. Nah sampai beberapa hari diumumin surat keluar, itu nama aku kan shock banget. Aduh, akhirnya masuk kan. Nah terus kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Awalnya kan cuma ngirim 2, ternyata habis TM tuh kayak dikasih tahu boleh lebih dari 2 gitu loh. Jadi dari WhatsApp Banyumas tuh mengirimnya 6 sekaligus kan. Nah aku masuk salah satunya. Nah waktu awal-awal BIMTEK kan 3 hari kalau nggak salah BIMTEK itu benar-benar yang namanya stres. Bayangin aja ya, BIMTEK jam 4 kadang tuh selesai jam 10 tuh kayak belum benar-benar selesai clear, tapi masih ada lain-lainnya ya kayak ngobrol lah, kayak ya diskusi gitu kan. Itu benar-benar posisinya kan aku habis demam, nge-zoom dari jam 4 kadang sampai jam 10, belum lagi kan setiap harinya itu harus ada review materi yang di-upload di Instagram dalam bentuk postingan. Kan harus dikerjain kan. Kadang tuh tidur jam 3, jam 4, besoknya ada kegiatan nih gitu kan. Itu benar-benar kayak selama 3 hari itu stres sampai kayak mau udahlah aja gitu kan. Pernah kepikiran kayak gitu, pernah. Udah nyerah aja, kayak dijalanin ya. Tahu juara 1. Tapi juara 1 pun berat juga lah. Oh berat juga. Soalnya kan habis bakti 2 bulan mengikut kegiatan. Berarti teknisnya kamu pertama saya di ya seleksi, terus BIMTEK, lolos BIMTEK, ya baru masuk pengabdian. Iya pengabdian. Oh gitu. Selama awalnya sih cuma sebulan, terus ditambah sebulan sampai bulan Juni kalau nggak salah, Mei Juni. Nah itu kayak meliput kegiatan yang ada di Kuarcap sampai penilaian keluaran pas apa ya gimana lah, jauh banget, jalan aja 2 jam ya pernah. Gumelar sebelah Lumbir. Gumelar apa Lumbir lah kalau nggak salah. Nah itu kan terus kayak bener-bener kita tuh kayak nyari konten, nyari berita, wawancara itu tuh kita lakuin loh. Tapi itu tim kan? Walaupun tim, tapi kita itu individu loh. Penilaiannya tetap individu. Kerjanya nggak tim juga sih sebenarnya. Kalau dari Banyumas kan ada 6 yang siap aja. Kalau misalnya yang siap cuma 3 ya 3. Cuman outputnya itu beda-beda. Ada yang kadang cuma bikin berita, ada yang video, ada yang postingan, gitu kan ada bagiannya. Nah tapi sebisa mungkin nih kalau aku pribadi ya, daripada aku diplot satu persatu gitu, mending bisa semuanya gitu. Nah itu yang bikin stres karena kan aku nggak, basicku kan bukan ngedit video, bukan bikin video, bukan apa gitu kan. Jadi itu benar-benar kayak benar-benar harus belajar, ngejar teman-teman yang udah pada bisa. Itu sih. Tuh terus sampai akhirnya diumumin 6 besar. 6 besar keluarga. Setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan itu terakhir event yang meliput itu di Tegal. Aku ikut kegiatan Tegal, kegiatan perkemahan pramuka berkebutuhan khusus tingkat keluarga di Tegal. Nah itu kenal kayak Kak Ardo dan lain-lain dari orang keluarga. Terus diumumin masuk 6 besar. Terus selama 1 bulan itu benar-benar kayak kegiatan bikin webinar. Ya kan? Nah posisi sebulan itu aku ketabrak KKN
KKN. Wih, mantap jiwa. Mantap Dan jiwa. gilanya kalau dihitung itu dari KKN selama KKN itu 30 hari bolak-balik Banjarnegara, Purwokerto, Cilongok itu 8 kali. Lumayan. Lumayan. Nah, itu adalah alasan kenapa hari ini Ella harus saya jemput. Itu bukan karena saya pengen menjemput, tapi karena motornya rusak kayak gitu. Pasti itu. Gak ada hari kalau habis pulang dari Purwokerto itu nggak sakit. Tapi teman-teman tuh kayak udah paham ya, kayak dari Purwokerto mesti ini anak kayak panas, pilek kayak gitu. Itu benar-benar kayak gitu. Ngedrop pasti. Sampai akhirnya webinar, terus malam puncak tanggal 25 Agustus ke Semarang. Gitu aja. Oke. Berarti sekarang kesibukannya tinggal apa? Ada melanjutkan tugas yang juga humas, kuliah, sama skripsi, ngejar skripsi. Iya. Ngejar skripsi. Oke, itu kesibukan hari ini. Nah, kegiatan terdekat ini mau ngapain nih? Selain nyelesain skripsi ya jelas ya, karena kali itu kan pasti harus diselesaikan dan belum selesai kan? Nah, belum selesai. Berarti ya, kegiatan lain selain itu ada lagi mungkin? Mungkin ada ya, cuman kayaknya jangan ke spill dulu lah ya. Oh gitu? Oh nggak boleh di-spill? Bukannya nggak boleh di-spill sih, sebenarnya kan kayak masih dalam tahap rancangan. Dan itu belum tentu, takutnya ini upload nggak jadi kan gimana gitu kan. Nanti kalau misalkan udah pengalamannya ada, emang jadwalnya fix, undang lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau agenda sih insya Allah ada ya, apalagi kan 2023 ini kan keluarga Jawa Tengah kan musyawarah. Nggak, tapi kalau agenda yang udah fix ada nggak yang boleh dikasih tahu nih? Apa tunangan? Ya tunangan. Oke, ya jadi gini nih. Oke, ini kenapa dari saya pikirnya ke sana mulu tuh karena kayak gini. Hari ini itu, saya baru tahu bahwa manusia yang tadi sempat di-spill ketika perjalanan alasan kenapa Ella itu masuk pramuka di SMP, akhirnya setelah sekian puluh tahun dan wow apa ya, 2014 2023 ya berapa tahun itu? 9 tahun dan akhirnya baru sama itu kena. Itu mulai dari aku ketawa. Oke, jadi selain itu deh, saya apa akhirnya apa kita kembali? Ya paling bimbingan, ya penelitian, terus kegiatan ya itu sudah terdekat sih. Kalau ini ya tanggal 17-18 besok kan katanya ada malam inaugurasi Duta Humas sih. Terus makan? Tapi itu masih direncanakan. Kalau jadi ya berangkat, kalau nggak jadi ya mungkin ada agenda-agenda lain juga. Oke, ya. Itu tadi singkat, padat, tidak jelas tapi kita ceritanya lompat-lompat ya, tapi ya itu tadi cerita dari teman saya. Member jadi berprestasi karena ada juara 1 Duta Humas dan apa namanya? Ternyata menarik. Dari kecil yang lahiran itu ternyata nggak ada teman siapa-siapa, kemudian TK-nya itu sering sakit-sakitan, SD-nya awal-awal masuk SD mungkin mengalami sedikit keterlambatan kecerdasan sampai akhirnya kemudian masuk di 3 besar sampai kelas 6, aktif pramuka juga mulai dari SD dan sampai akhirnya jadi juara 1 Duta Humas. Dan ini dia teman saya, Mbak Lailatul Mahfirah atau biasa dipanggil dengan Ella. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya bagi untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi video ini saya buat hanya sekedar untuk menghilangkan stres dan kegalauan saya karena saya 2 minggu tidak ketemu dengan siapa-siapa, bisa dikatakan seperti itu, hanya berkutat dengan urusan kerjaan yang membosankan. Jadi itu saja, sekali lagi terima kasih Mbak Ella. Ya, sama-sama Mas Mame yang senantiasa mendampingi saya dari awal. Pokoknya nantikan aja video-video selanjutnya dengan orang-orang hebat lainnya. Insya Allah. Kapan-kapan boleh lah videonya pasangan ya gitu ya.
Maksudnya double date. Iya. Oh, mau pamer lagi kalau udah punya pasangan. Itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Oke. Clear. Selesai.